Halo Happy Investor, kali ini akan memaparkan salah satu saham yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Cleanco Karya Imaji Tbk dengan kode emitennya KLIN. Nah, kita lihat dulu untuk company profile-nya. Jadi perseroan ini bergerak dalam bidang produksi dan perdagangan produk alat-alat kebersihan seperti serbet, mop, dan keset yang ramah lingkungan. Kemudian juga menjual produk-produk dengan brand sendiri yaitu Cleanco. Kemudian, dalam rangka mendukung green environment, perseroan memiliki ekosistem yang mengedepankan proses reuse, reduce, recycle. Dalam hal ini, perseroan memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan produk kebersihan dengan bahan benang daur ulang atau recycle yarn. Kemudian, selaku pionir produsen alat kebersihan berbahan recycle di Indonesia, perseroan memberikan pilihan beragam produk kebersihan penuh warna dan terjangkau untuk pengalaman pengguna yang lebih baik bagi Indonesia dan dunia. Saat ini perseroan berhasil memasarkan produknya ke 33 kota di Indonesia hingga 4 benua, yakni Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Nah, ini bisa dilihat untuk aktivitas bisnisnya dan contoh-contoh produknya. Untuk struktur IPO-nya, jadi emiten ini mengeluarkan jumlah saham sebesar 230 juta lembar atau persentase IPO-nya 17,59% dengan nilai nominalnya Rp10 per lembar. Harga penawarannya itu pada kisaran Rp10 hingga Rp100 per lembar, maka nilai maksimal IPO yang akan didapatkan emiten ini sebanyak Rp23 miliar. Penjamin emisinya kali ini yaitu PT Elite Sukses Sekuritas. Nah, di sini juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya baik sebelum dan sesudah IPO. Selain IPO saham, perseroan juga mengeluarkan waran seri 1 sebanyak 57.500.000 waran seri 1 atau persentasenya 5,33%. Rasionya, setiap 4 pemegang saham baru berhak mendapatkan 1 waran seri 1. Harga pelaksanaannya Rp100, maka nilai warannya itu maksimal Rp5.750.000.000. Di sini juga ada struktur permodalannya. Kemudian untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal itu 20 hingga 25 Juli 2022, tanggal efektifnya 29 Juli 2022, masa penawaran umum 2 hingga 5 Agustus 2022, tanggal pencatahan 5 Agustus 2022, tanggal distribusi saham 8 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia 9 Agustus 2022. Dana hasil IPO-nya, 40% itu untuk kebutuhan pembangunan kantor pusat, area produksi, gudang bahan baku, beserta fasilitas umum melalui pihak terafiliasi. 38,75% kebutuhan belanja modal, 21,25% keperluan modal kerja dalam rangka pembelian bahan baku. Competitive advantage-nya, jadi perseroan memiliki jaringan yang kuat untuk mendapatkan bahan baku, menjadi pionir produk kebersihan yang menggunakan bahan daur ulang di Indonesia dan Asia, memiliki jaringan distribusi dengan cakupan yang luas mulai dari dalam negeri hingga luar negeri, sebagai produsen melayani jasa private label, berpengalaman selama lebih dari 15 tahun, serta produk perseroan berhasil memenuhi spesifikasi dari Upclindo. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama yaitu risiko persaingan usaha, risiko usahanya, risiko gangguan mesin produksi, risiko bahan baku, dan lainnya, risiko umum, risiko perekonomian global, risiko kondisi distribusi pasar, dan lainnya. Kemudian, bagi investor sendiri, ada risikonya yaitu risiko tidak liquidnya perdagangan saham perseroan di bursa, risiko harga saham yang dapat sangat berfluktuasi, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk financial highlights. Yang pertama itu ada neraca. Kalau misalnya kita bandingkan dari akhir tahun 2021 hingga 31 Maret 2022, itu untuk jumlah aset dan jumlah ekuitasnya mengalami peningkatan, sedangkan liabilitasnya mengalami penurunan. Kemudian untuk rasio-rasionya kita lihat, ini rasio per 31 Maret 2022, untuk liabilitas per aset itu sebesar 0,46 kali. Liabilitas per equity-nya 0,85 kali, DSCR 0,02 kali, pertumbuhan aset, liabilitas, dan equities itu masing-masing 12,04%, minus 6,74%, dan 35,03%. Untuk financial highlights yang kedua, laporan laba rugi, kita lihat dulu dari top line-nya atau penjualan bersihnya.
Kalau misalnya kita bandingkan secara annual 2020 dan 2021, ini perseroan mengalami penurunan penjualan. Kemudian kita bandingkan lagi per 31 Maret 2022 dengan 31 Maret 2021, itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian untuk laba bersihnya, untuk laba bersih tahun berjalannya, di akhir 31 Maret 2022 kita bandingkan dengan 2021, itu juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk rasionya, ini per 31 Maret 2022, GPM dan NPM-nya tercatat sebesar 29,71% dan 4,73%. Untuk return on assets dan return on equity itu masing-masing 0,23% dan 0,42%. Pertumbuhan revenue dan gross profit itu 105,73% dan 75,96%. Sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.